Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sambil bersukacita dalam dunia sangat mengangkat, katakan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita boleh ada di tempat ini. Sekarang satu kerinduan, satu sukacita. Karena kita punya Bapa yang baik. Amin. Dan sore hari ini bersama-sama kita mau menaikkan segala pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan
Dialah penyelamat hidup kita. Mari bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami datang ke hadirat Tuhan. Membawa segala persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Biar sore hari ini Tuhan, kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Segala kasih Tuhan yang terbesar bagi kami Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dengan darah-Mu yang mahal Engkau menebus kami Tuhan. Dan sore hari ini Bapa, kami mau berikan segala yang terbaik buat Tuhan. Segala sembah kami, bahkan hidup kami persembahkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Mempersembahkan segala pujian, hormat dan syukur kami. Kami mau naikkan di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan adalah kita. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Amin. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan iman kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab itu kami izinkan Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersama kita katakan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab itu izinkanlah Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kami. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih Tuhan pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Oh, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dalam doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Oh, ini syukur kami Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sebab Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Haleluya, bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan.
Dengan rasa syukur dan berterima kasih kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami mau katakan Tuhan. Haleluya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih padamu. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang mahal yang sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Oh, dengan lebih sungguh lagi katakan, kalau Tuhan dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami mau katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini. Oh, sungguh nyata kebaikan-Mu Tuhan. Oh, dan kami mau katakan, oh, dengan lebih sungguh lagi kita katakan, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Oh, ini syukur kami Tuhan kepadamu. Karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini.
Tuhan sore hari ini Tuhan. Dengan rasa cinta kami, dengan rasa syukur kami Tuhan, mau sembah Kau di tempat yang maha tinggi itu. Kau yang layak tuh kami tinggikan dan kami muliakan. Sebab Kau Raja kami, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa yang layak Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Oh Kau Yesus Tuhan, Yesus Raja kami yang hidup. Haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan. Oh ditinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Rajaku, oh yang bertata di atas segalanya. Haleluya. Yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Oh sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh nyatakan dimuliakan, dimuliakan. Oh Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Tuhanku yang bertata. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, oh Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Kau Rajaku, oh lebih sungguh lagi katakan Yesus Kau Tuhan. Kau Raja. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Sebab Dia penebus kita, sebab Dia Allah kita. Haleluya. Oh dengan darah-Mu Kau menghapus dosa kami Tuhan. Bersama kita katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin. Oh kami percaya Tuhan, ku yakin. Amin. Dia
percaya, kami percaya Tuhan. Semua sakit kami. Haleluya. Yo, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, katakan. Oh, siapa hidup Tuhan. Oh, dapat oh, katakan. Dia penebus. Oh, dia hidup. Siapa hidup di dalam hati kami Tuhan. Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Oh, kami akan bangkit Tuhan. Kau menari menyambut Rajaku datang. Oh, katakan. Kau bebaskanku. Kami akan bangkit bersamamu Tuhan. Rajaku datang. Yo, mari jemaat Tuhan katakan. Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Lebih lagi katakan. Penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Oh ya, sama-sama kita katakan. Haleluya. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Oh, dia penebusku. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang ajaib. Amin. Namanya siapa? Katakan Yesus. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Penuh kuasa. Dialah yang kekal, Raja damai. Haleluya. Oh, dengan iman kami mau nyatakan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau arah kami, Kau raja kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, namanya Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Aku tak bermaksud. Amin. Kau sumber kemenanganku. Layak
Kau Raja kami, sebab Kaulah kami yang hidup Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Sebab itu kami taruh pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau ajaib, Kau perkasa. Engkaulah kami yang hebat Tuhan. Oh, bersama kita kan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, yang lemah Tuhan kuatkan kami. Haleluya. Oh, yo siap-siap. Katakan. Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Amin. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa dan meminta selamanya. Oh, katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Oh, katakan, Raja mulia. Haleluya. Sebab Yesus kita Raja yang mulia. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kiranya pujian kita yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan sore hari ini menjadi berkat dan nama Tuhan dibermuliakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kau mempersiapkan persembahan kami Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, yang boleh menjadi berkat dan nama Engkau yang kami muliakan. Sebab kami hidup karena percaya Tuhan. Dengan iman kami katakan, Kau Allah kami yang besar, terlebih besar Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, dengan iman kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Oh, kami percaya Kaulah kami yang besar Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Mari bersama dengan iman katakan, ku hidup karena percaya. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia yang setia menggenapi setiap rencananya dalam hidup kita. Haleluya. Selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan
kita di hadapan Tuhan. Oh, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Percaya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Oh, katakan, oh, kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Oh, kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan dengan iman dan percaya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan Allah kami yang besar, yang melebihi segala apapun Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang, oh, segala permasalahan hidup kami mau katakan, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Oh, kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara apapun. Terima kasih pada sore malam ini Tuhan. Kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjamah pribadi lepas pribadi. Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami percaya melalui pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu, ada kelegaan di hati kami, ada sukacita, ada kemenangan, ada sorak-sorai yang paling mulia hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Dan kesempatan pada sore ini Tuhan, hati kami, jiwa kami haus akan setiap firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu itulah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu itulah pengharapan kami.
pakai hamba-Mu Tuhan yang sebentar Tuhan akan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Ada urapan dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu menjadi firman yang hidup di hati sidang jemaat-Mu, bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami juga ada perjamuan kudus. Satu bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan segalanya. Tubuh dan darah-Mu akan manunggal dalam hidup kami, menuntun membimbing kami di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati perjamuan kudus pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu, juga perjamuan kudus pada malam ini hanya demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan dengan perjamuan kudus akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Sudadi. Waktu dan mimbar kami serahkan. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom, kita bersyukur buat sore hari ini, kesempatan pertama bagi saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, sore hari saudara. Ya, sore saya baru pertama kali ini dan kita akan belajar bersama-sama, saudara dikasihi oleh Tuhan. Mungkin di tahun 2024 ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sedang menghadapi pergumulan sampai saat ini, entah itu sakit, entah itu kita mempunyai masalah dalam keuangan, punya masalah dalam pekerjaan, atau mungkin kita harus terima PHK, begitu. Sore hari ini, satu ayat firman Tuhan diperuntukkan bagi saya dan saudara, dan kita akan buka saudara, di dalam surat Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, kita akan baca bersama-sama supaya kita nanti jelas dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan pada sore hari ini. Sudah dapatkan semuanya? Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dilatar belakangi dengan keadaan yang sedang terjadi pada saat itu, ya. Rasul Paulus tulis surat ini, jemaat yang ada di Roma ini sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi aniaya, dan mereka harus terpisah dengan saudara yang bukan Kristen. Mereka harus mengalami apa yang dinamakan penindasan pada saat itu, ya. Rasul Paulus menulis ini adalah satu pengharapan di dalam Tuhan bahwa saat menghadapi kesulitan apapun, kita lihat ayat ini, ya. Rasul Paulus sendiri juga mengalami hal yang sama. Ya, latar belakangnya Rasul Paulus juga mengalami aniaya, dia seringkali keluar masuk penjara di dalam pemberitaan Injil, dan dia mendapatkan ini, kekuatan daripada Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan di dalam ayat ini, saudara. Mari kita akan kupas bersama-sama. Yang pertama kita lihat, tadi dikatakan kita tahu sekarang, saudara. Ya, kita tahu sekarang. Pengertian kata tahu begitu ya, bahasa Indonesia ini ada beberapa arti menurut bahasa aslinya, saudara. Ya, yang pertama itu adalah tahu, memiliki pengetahuan dari informasi yang diterima, ya, itu kata tahu. Kemudian yang kedua, pengertian kata tahu di sini adalah mengerti atau memahami, gitu ya, mengerti atau memahami sesuatu, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, pengertian kata tahu di sini adalah yakin dan percaya, saudara. Jadi kalau boleh saya artikan atau saya boleh memberikan pengertian kita tahu sekarang, tidak sekedar tahu karena kita dapat informasi, tetapi kita juga paham tentang Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Pengertiannya seperti itu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini saudara sedang menghadapi apa yang dinamakan kesulitan tadi saudara, satu kata ini, tidak sekedar tahu, tetapi mengerti dan paham, lebih daripada itu yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan saudara. Lalu kita melihat di sini saudara, Rasul Paulus mengatakan kita tahu sekarang. Sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar tahu atau memahami. Kita harus yakin dan percaya dengan rencana daripada Tuhan. Kalau saudara lihat Yusuf, saat dia ada di dalam sumur, dia menjadi budak di Mesir dan kemudian dia harus masuk dalam penjara, dia tetap tahu, dia mengerti dan memahami bahwa Tuhan akan memberkati dalam kehidupannya. Setelah kita tahu arti kata yang pertama ini, kita tahu sekarang, tidak sekedar tahu atau memahami, tetapi yakin dan percayai. Lalu apa yang harus kita percayai saudara? Apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita ketahui? Selanjutnya saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, sampai di situ, bahwa Allah turut bekerja saudara. Ya, Allah turut bekerja. Pengertian Allah turut bekerja itu adalah dari istilah sinergi saudara. Ya, mungkin yang muda atau kita tahu apa yang dinamakan sinergi. Sinergi itu dari kata yang mempunyai arti bersama dan bekerja. Jadi kata turut bekerja, bersinergi itu mempunyai pengertian bekerja sama saudara. Ya, jadi Allah ingin bekerja sama dengan saya dan saudara sore hari ini. Ya. Lalu saudara kita melihat di sini pengertian yang lain tentang turut bekerja, tidak Allah itu akan menemani saja. Pengertian lain adalah Allah turut bekerja itu berarti Allah mau terlibat saudara. Ya, Allah mau terlibat. Contohnya begini. Kalau kita itu menyeberang sungai, ya, mungkin ada teman saudara yang aku temani, begitu ya. Aku temani kamu, aku kancani kamu, begitu. Tetapi saat kita itu ada di sungai itu dan kemudian kita hanyut, yang menemani ini tidak tolong saudara, karena hanya menemani. Dia mungkin akan menyelamatkan diri dan cari pertolongan yang lain. Itu adalah pengertian menemani. Tetapi arti kata turut bekerja di sini enggak seperti itu saudara. Tidak cuma Allah itu menemani, tetapi Allah ingin terlibat dalam kehidupan saudara. Allah ingin campur tangan dalam kehidupan saudara. Yang namanya terlibat saudara, kita akan lihat dulu saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Pengertian terlibat atau campur tangan, Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Jadi pengertian turut bekerja, bersinergi, bekerja sama
itu adalah Allah akan terlibat dalam kehidupan saudara. Jadi kalau tadi saya katakan mungkin ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, ada pergumulan saudara yang belum dijawab oleh Tuhan, ayat ini diperuntukkan bagi saudara. Bahwa Allah turut bekerja, Allah terlibat dan bersinergi dengan kita dan campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita sadari saudara kehidupan ini ya. Coba saudara kalau saya tanya, rambut itu tumbuhnya di mana saudara? Ya, di kepala ya. Mungkin ada juga yang di alis saudara ya. Alis ini kan juga rambut. Mungkin bagi yang laki-laki tumbuh juga kumis begitu ya. Lalu kalau saudara mulai berpikir, mengapa rambut di kepala itu bisa panjang mungkin sampai 0,5 meter atau 1 meter. Tetapi mengapa rambut alis kita tidak sepanjang itu saudara? Ya, rambut idep ini tidak sepanjang yang di rambut ini. Atau kumis saudara tidak sepanjang rambut yang ada di kepala ini. Lalu kita berpikir, ternyata Tuhan sedemikian memperhatikan saya dan saudara. Tuhan tahu yang terbaik di dalam diri saya dan saudara. Bagaimana kalau rambut ini, alis ini tumbuh panjang sekali saudara, saudara akan mendapatkan satu kesulitan. Bagaimana kalau rambut di dalam kumis saudara itu bisa tumbuh sampai bermeter-meter, tentu juga menjadi kesulitan bagi saudara. Sehingga Tuhan atur sedemikian rupa bahwa rambut yang bisa panjang mungkin hanya di kepala, yang di kumis cukup senti mungkin, yang di alis cukup ya 0,5 senti seperti itu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena Allah campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam masalah juga berlaku dalam kehidupan saya saudara, dalam kehidupan saudara juga berlaku hal ini. Mengapa kemarin punya masalah dan bisa terselesaikan? Mengapa kemarin sakit dan bisa disembuhkan? Dan mengapa sampai saat ini kita masih boleh hidup saudara? Karena Allah campur tangan di dalam kehidupan saudara. Pemazmur mengatakan bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan juga ada di sana. Bayang-bayang maut sekalipun di sana, Tuhan juga ada di sana. Jadi mengapa kita takut dengan kehidupan ini saudara? Mengapa kita takut dengan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita tahu sekarang Allah campur tangan dalam kehidupan saudara. Allah terlibat dalam kehidupan saya dan saudara. Pengertian yang lain, Allah turut bekerja itu begini saudara. Bahwa Allah itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menolong dan menyertai kita. Saudara, saya ulangi. Pengertian turut bekerja berarti Allah mencurahkan, Allah itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyertai dan menolong dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya ini saudara. Mengapa kita kalah terus dengan kehidupan ini? Karena kita tidak pernah sadar dengan hal ini. Bahwa Allah turut bekerja ini pengertiannya mengerahkan seluruh kekuatannya. Allah tidak hanya mengerahkan separuh kekuatannya, Allah tidak hanya mengerahkan 3/4 kekuatannya, tetapi Allah mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk apa? Menyertai dan menolong dalam kehidupan saudara. Saudara lihat, kembali tadi kepada Yusuf saudara. Saat Yusuf ada di dalam sumur, Allah menyertai dan kemudian menolong Yusuf. Saat ada di dalam penjara, Allah menyertai Yusuf dan menolong Yusuf. Bahkan dikatakan saat di rumah Potifar pun, ayat firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Segala apa yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Ayat ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Mengapa? Karena Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk saya dan saudara. Tidak main-main Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kerahkan semuanya untuk menyertai dan menolong dalam kehidupan saudara. Nanti kita akan lihat mengapa dia harus kerahkan kekuatannya, mengapa dia harus menyertai dan menolong kita. Kita lihat lanjut saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan
turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara ya, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu tidak terbatas hanya dalam keadaan tertentu. Pengertian segala sesuatu itu tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Entah itu keadaannya baik, Tuhan tetap campur tangan. Entah itu dalam keadaan buruk, Tuhan tetap campur tangan. Itu yang dinamakan dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi setiap waktu, saudara. Ya, setiap waktu. Saudara percayai bahwa saat Tuhan itu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Dia tidak akan terbatas oleh apapun, saudara. Entah itu saudara sakit, Tuhan tidak dapat dibatasi dengan sakit saudara. Entah saudara kena PHK dan harus berhenti bekerja, Tuhan tetap bisa campur tangan. Entah saudara mengalami kesulitan dalam hal keuangan saudara, mengalami masalah dalam pekerjaan, yang dinamakan turut bekerja, Tuhan pasti akan campur tangan dan memberkati saudara. Itu pengertian segala sesuatu. Mungkin kita berpikir bagaimana kalau keadaannya sulit, Pak? Tuhan dalam membuat mujizat terlalu gampang untuk menolong saudara. Untuk membelah laut, Tuhan tidak butuh waktu panjang, saudara. Untuk bisa menurunkan roti dari surga, Dia tidak pernah membutuhkan waktu yang sangat banyak. Tetapi mengapa saya sampai saat ini masih sakit, Pak? Sampai saat ini mengapa saya masih kesulitan keuangan, Pak? Mengapa sampai saat ini saya pun masih mengalami masalah dalam pekerjaan dan seringkali kok berkat itu kok sulit seperti itu? Ingin saya katakan saudara, untuk memberkati saudara, terlalu mudah bagi Tuhan menjawab doa saudara. Tetapi yang Tuhan butuh waktu adalah mengubah karakter dan sifat saudara. Olehnya kalau doa itu belum dijawab, kita perlu koreksi dalam kehidupan kita. Saya sudah berdoa lama saudara, 10 mungkin 15 tahun. Tuhan, apa aku ini anak tiri toh Tuhan, begitu ya. Orang lain diberkati dengan gereja yang besar, alat musik yang lengkap. Saya kemarin menghadiri peletakan batu pertama di Jatiyoso sana. Hanya 3 tahun proses dia berdoa, langsung peletakan batu pertama, saudara. Ya, saya 10-15 tahun, jangankan saudara peletakan batu, saudara. Ya mungkin peletakan kerikil lah belum saudara ya. Saya berpikir mengapa Tuhan kok buat aku beda dengan mereka. Ternyata saya dapat jawaban ini saudara. Untuk memberi gampang bagi saya, Tuhan mengatakan itu. Untuk buat mujizat seperti membalikkan tangan aku bisa lakukan. Tidakkah engkau tahu saat orang buta itu butuh bisa melihat, aku bisa pasang mata yang baru, orang buta melihat. Saat orang lumpuh butuh dia bisa berjalan, aku hanya katakan angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu bagaimana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak balikkan tangan untuk aku dapat berkat itu? Karena aku lebih tertarik untuk membentuk karaktermu daripada sekedar memberi jawaban doa kepadamu. Inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, biarpun saat ini belum, ya enggak apa-apa. Karena saya perlu diproses oleh Tuhan, karena saya perlu diubahkan oleh Tuhan, dan saya ingin sifat-sifat Kristus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi inilah saudara dikasihi Tuhan, mengapa saat-saat kita menghadapi kesulitan kita seringkali protes dan tidak pernah mengerti jalan pikirannya Tuhan. Mengapa Tuhan tidak buat mujizat saja, masalah saya selesai. Mengapa Tuhan kok tidak memberkati saya saja, masalahku kan bisa selesai. Tetapi Tuhan lebih tertarik tidak untuk sekedar memberi saudara, tetapi dia lebih tertarik untuk mengubah kehidupan saudara. Dan disinilah kata-kata ini, Allah turut bekerja berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau enggak Allah turut bekerja, mungkin saya menjadi kuat saudara. Saat ini Tuhan ingin katakan, aku mengerahkan seluruh kekuatanmu dalam segala sesuatu, tidak mengenal musim. Mengapa?
Karena aku punya rencana yang luar biasa dalam kehidupanmu. Saya percaya pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini pun Tuhan ini katakan aku akan mengerahkan kekuatanmu. Masalah apapun yang terjadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terus saudara maju saja dalam Tuhan. Mengapa saat ini seringkali kita lemah dan jatuh bangun saudara? Jemaat yang seringkali saya layani pun menghadapi hal ini. Mengapa? Karena tidak tahu ayat firman Tuhan ini. Tetapi malam hari ini Tuhan sampaikan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi, aku turut campur tangan dan terlibat untuk mengerahkan kekuatanmu di segala musim yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Olehnya saudara, saat kita mendengar hal ini, satu ayat firman Tuhan ini akan mengubah kita untuk menghadapi tahun 2025 ini. Belum lama kita masuki, Tuhan sampaikan firman ini kepada saudara. Dan ayat ini berlaku buat saya dan saudara. Kita akan melihat kelanjutannya saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara. Ya, garis bawahi untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendatangkan kebaikan itu dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Lalu tujuannya apa? Mengapa Allah turut bekerja untuk mendatangkan bagi saya dan saudara, mendatangkan kebaikan? Ternyata Tuhan mau saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya itu, menjadikan kita itu menjadi orang yang baik dan orang yang benar, saudara. Ya, supaya Tuhan itu mengerjakan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengapa harus mendatangkan kebaikan bagi kita? Supaya kita itu menjadi baik dan menjadi benar. Begitu ya, menjadi baik dan menjadi benar. Lalu tuh muncul pertanyaan lagi saudara, mengapa Tuhan harus menjadikan kita itu menjadi baik dan benar saudara? Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mempunyai maksud dan tujuan, kita itu akan menjadi atau dijadikan sebagai anak-anaknya yang baik dan benar, karena kita akan dikembalikan kepada posisi yang semula. Tahu maksud saya saudara? Kita dijadikan baik dan benar supaya kita itu kembali ke dalam posisi kita yang semula. Lalu posisi seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan? Saudara, kita akan buka saudara di dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat yang ke-27 ya. Kejadian pertama ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, maksudnya Tuhan ini loh saudara. Mengapa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita menjadi baik dan benar? Mengapa Tuhan ingin menjadikan kita baik dan benar? Karena kita akan diposisikan di tempat yang semula itu, karena dulunya kita itu diciptakan, dikatakan apa saudara? Segambar dengan Allah. Saudara tahu segambar dengan Allah? Kita itu mirip Allah. Punya sifat-sifat Allah, punya karakternya Tuhan, dan ini dirusak oleh iblis, saudara. Ya, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah itu ternoda, menjadi rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga saat manusia itu hidup di dalam dosa, Allah ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita diposisikan di tempat yang semula, serupa dan segambar dengan Allah. Lalu muncul pertanyaan lagi saudara, mengapa Tuhan mau kita kembali dalam posisi segambar dan serupa dengan Tuhan? Saat kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan, kita itu akan memiliki nilai saudara. Amin saudara.
Kalau saudara itu mirip Allah, punya sifat-sifat Allah, punya karakternya Allah, mengapa saudara itu akan mempunyai nilai di hadapan orang lain? Ini yang Tuhan maksud. Tuhan ingin menjadikan saudara itu punya nilai, punya harga beli yang mahal begitu saudara ya. Dan mengapa Tuhan ingin menjadikan kita itu bernilai saudara? Saudara perlu tahu, Tuhan kok turut bekerja, Tuhan kok mengerahkan kekuatannya, kok Tuhan ingin memposisikan kita segambar dan serupa dengan Allah lagi. Karena saudara Tuhan ingin saudara bernilai. Lalu kalau sudah bernilai untuk apa Tuhan? Ya, saudara, yang namanya bernilai itu pasti akan dibuat satu percontohan saudara. Ya, kalau sesuatu itu mempunyai nilai, maka akan diburu oleh orang banyak. Disinilah maksud Tuhan, mengapa Tuhan ingin kita dijadikan bernilai, supaya hidup kita itu layak untuk dipamerkan, saudara. Kalau kita bernilai, maka hidup kita itu layak untuk ditampilkan, ya, untuk ditunjukkan kepada orang lain. Saat kita itu ditampilkan, layak untuk ditunjukkan kepada orang lain, maka orang lain akan diberkati, saudara. Contoh di dalam Alkitab, seorang hamba Tuhan, seorang laki-laki yang Tuhan pamerkan karena dia punya hidup saleh, dia punya kehidupan yang takut akan Tuhan, dia punya hidup yang setia kepada Tuhan, adalah Ayub, saudara. Saudara tahu Ayub? Ya, Tuhan tahu Ayub. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub dikatakan Ayub itu saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, dia setia kepada Tuhan, seperti itu. Lalu saat dia punya itu dan dia menjadi bernilai karena dia hidup saleh, ya, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Allah pamerkan, saudara. Ya, Allah pamerkan kepada siapa? Pada iblis, saudara. Setan yang baru berjalan-jalan pada saat itu, Tuhan katakan, dari mana engkau iblis? Tidakkah engkau tahu Ayub hambaku itu? Begitu ya. Kemudian dipamerkan kepada iblis. Ayub hambaku adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia setia kepadaku. Ayub layak untuk dipamerkan kepada iblis. Karena Tuhan campur tangan dan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Dia yang punya nilai dan layak untuk dipamerkan kepada iblis pada saat itu. Lalu saat dipamerkan pun, iblis punya maksud untuk mencobai Ayub. Sekali saya katakan, Allah tetap campur tangan dalam kehidupan Ayub. Tragedi mungkin 5 atau 6 kali terjadi dalam sesaat. Saat hambanya baru laporan, Pak, ternak-ternakmu dirampok semuanya. Belum selesai datang hamba yang lain laporkan, Pak, anak-anakmu mati semuanya. Belum selesai dia juga mendapat laporan, semua ternak dan semua barang-barang dirampok semuanya. Belum lagi istrinya tinggalkan Tuhan saja. Sahabat-sahabatnya, apakah engkau tidak mengutuki Tuhan saja? Tragedi yang silih berganti datang kepada Ayub. Tetapi yang namanya orang bernilai, saudara, Allah tidak tinggalkan karena dia bernilai di hadapan Tuhan. Sehingga bagi Ayub dia katakan, Tuhan, salahku ya apa Tuhan? Aku sudah hidup saleh, benar menjauhi kejahatan. Kok ia terjadi seperti ini? Allah turun tangan, mengerahkan kekuatannya untuk memberikan kepada Ayub. Dan Ayub bisa berkata, sekarang aku tahu, bukan dengan perkataan orang lain, tetapi Tuhan dalam segala keadaan turut campur tangan dan mengerahkan kekuatannya untuk memberikan pertolongan dan menyertai di dalam kehidupanku. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat engkau menghadapi pergumulan sampai dengan sore hari ini, kalau engkau belum dijawab oleh Tuhan, doamu mungkin sampai sore hari ini, engkau masih mungkin tertatih-tatih, engkau mungkin masih mengalami pergumulan dengan pekerjaan dan keuangan saudara, mungkin dengan sakit penyakit saudara,
ayat ini berlaku buat saudara sore hari ini. Engkau tahu, yakini bahwa Allah turut campur tangan mengerah kekuatannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Saudara akan dibuat baik, akan dibuat benar, supaya saudara layak dipamerkan oleh orang-orang di sekitar saudara. Lalu kita lihat yang terakhir saudara, di pembacaan tadi kita kembali kepada Roma tadi saudara ya. Setelah Allah itu memberikan kebaikan, menjadikan kita itu menjadi baik dan benar, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu ayat ini berlaku buat siapa saudara? Apakah semua orang berhak untuk terima ini? Allah campur tangan, Allah mengerahkan kekuatannya dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan itu. Apakah berlaku bagi semua orang saudara? Ayat ini mengatakan, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah saudara. Ya. Di dalam slide yang terakhir dikatakan, surat Roma 8 ayat 28 ini tidak berlaku bagi yang bukan anak Tuhan, saudara. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena yang mendapatkan penyertaan dan Allah turut bekerja itu hanya orang yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Jadi saudara perlu bersyukur sore hari ini bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Maka ayat ini diperuntukkan buat saya dan saudara. Bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak berlaku bagi yang bukan anak Tuhan, tetapi hanya khusus untuk anak Tuhan. Ayat ini khusus untuk anak-anak Tuhan. Percayalah, Tuhan rencananya jauh lebih baik karena Dia melibatkan dirinya dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang perlu kita takutkan saudara? Karena Allah turut bekerja. Allah ikut campur tangan dan Allah terlibat dalam kehidupan saudara, mengerahkan kekuatannya penuh kepada kita. Olehnya dalam keadaan situasi apapun, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, Tuhan, enggak mau Tuhan. Prosesnya Tuhan itu susah, prosesnya Tuhan itu berat, prosesnya Tuhan itu tidak bisa pernah aku mengerti. Kalau saudara mungkin mengutarakan dalih seperti itu, Tuhan ingin katakan, suka atau tidak suka, aku tetap akan campur tangan dalam kehidupanmu. Senang ataupun enggak senang, aku tetap akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Mengapa? Karena kita sudah ditetapkan dari semula, kita dipanggil sesuai dengan rencananya, dan Tuhan tidak akan pernah membatalkan itu dalam kehidupan saudara. Saat kita berusaha untuk membatalkan enggak suka Tuhan, suka atau enggak suka, Tuhan tetap akan campur tangan dalam kehidupan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Olehnya sampai saat ini Tuhan terus mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Terus menangani saudara supaya saudara tetap kuat. Saudara tidak jatuh dalam satu masalah dan kesulitan dalam kehidupan saudara. Tetapi Tuhan mau dalam setiap apapun yang kita hadapi, Tuhan akan terlibat di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau doamu belum dijawab pada sore hari ini, ayat ini bagi saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Khusus bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kita mendapat bagian di dalam ayat ini. Ayat ini berlaku bagi kita dan bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan.
Olehnya saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita diperhadapkan kepada situasi keadaan yang sulit sekalipun, saat mungkin kita pun sudah enggak tahan Tuhan, berat Tuhan masalah yang aku hadapi. Aku berjalan sendiri saja Tuhan. Kalau kesulitan keuangan Tuhan, aku cari utangan saja mungkin seperti itu. Tuhan, kalau sakitku juga belum sembuh Tuhan, aku tak cari pertolongan dengan kekuatan yang lain. Suka atau enggak suka, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan tahu kekuatanmu sampai di mana. Olehnya Dia akan turut dan terlibat, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk saya dan saudara. Supaya kita menjadi baik dan benar. Supaya kita diposisikan di tempat yang semula. Dan kita layak dipamerkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini loh jemaatku Shalom. Jemaat daripada Samaan. Takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Tetap kuat. Tetap setia. Di tengah-tengah kesulitan masalah hidup. Orang lain akan terkagum-kagum dengan kita. Tuhan akan tampilkan kita, Tuhan akan pamerkan kita, dan orang lain akan diberkati melalui kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah masing-masing saudara ambil waktu sejenak. Selama ini, mengapa sering kita hanya menggerutu mengeluh saat masalah, kesulitan, jalan buntu itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita tidak tahu bahwa Allah turut campur tangan, terlibat, mengerahkan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Saat kita tahu ayat ini, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan. Karena Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat firman-Mu, memberikan satu kekuatan yang baru untuk kami menghadapi tahun 2025 ini Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Karena aku tahu sekarang, aku yakin sekarang, aku percaya sekarang bahwa Engkau ikut campur tangan dan terlibat. Engkau bersinergi dengan kami Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam segala keadaan. Karena kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kami. Bersyukur buat firman-Mu, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur buat firman memberikan kekuatan kepada kami. Dan saatnya Tuhan kami juga mau masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Tuhan, biarlah roti dan anggur yang akan kami nikmati. Membawa berkat bagi kami dan kami boleh menyatu dengan Tuhan Yesus. Saat kami menyatu dengan Engkau, sifat-sifat Kristus, karakter Kristus itu akan ada dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Tolong kami. Untuk kami semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory. Kita akan angkat pujian karena salib-Mu. Dan saya undang untuk petugas perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Dan kita akan melayani jemaat Tuhan sore hari ini. Biar kita akan diingatkan terus oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu perjamuan kudus yang Tuhan sudah izinkan untuk kami menikmati pada sore hari ini. Berkat-Mu turun atas seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yang akan menikmati pun Tuhan, melalui roti dan anggur ini akan mendatangkan kekuatan yang baru dalam kami. Semakin kami mengerti Tuhan, semakin kami meresponi bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami, dan Engkau berikan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib, amin, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup,
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat, karena salibmu, karena ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salib. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan nikmati perjamuan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidup, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Semua sudah dapatkan roti dan anggur? Kalau sudah dapatkan semuanya, kita akan angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan nikmati, dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan nikmati bersama-sama roti ini. Haleluya. Pindahkan cawan di tangan kanan saudara dan angkat tinggi. Sebelum kita akan meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum bersama-sama anggur sebagai lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Dia sudah berikan semuanya untuk kita. Nyawanya, darahnya tercurah untuk kita. Tubuhnya terpecah-pecah bagi kita. Dia baik, dia begitu baik, dan dia teramat baik di dalam kehidupan kita semua. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Karena Engkau layak untuk terima semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, segala pujian, sembah hormat, syukur untuk Raja kami, Anak Domba Allah. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Anak Domba yang duduk di atas tahta, layak terima hormat pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau buat pengakuan di hadapan-Mu. Kami mau buat pengakuan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa cukup Yesus saja bagi kami. Hanya Yesus saja cukup bagi kami Tuhan. Yesus, amin. Puji Dia, sembah Tuhan. Sembah Engkau Raja kami, Tuhan kami yang heran. Segalanya untuk Engkau, semuanya untuk Engkau, karena Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau berkomitmen dan kami mau nyatakan buat pengakuan bagi kami Tuhan, bahwa hanya Yesus saja cukup bagi kami Tuhan. Selama Engkau ada dan campur tangan dalam kehidupanku, itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, baik buat pemberitaan firman-Mu, perjamuan kudus yang sudah kami nikmati. Kami boleh semakin kuat di dalam Engkau malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dan kami pulang Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan ini kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati katakan sama-sama, amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Esther. Atas nama Gembala dan Sidang Jemaat GBS Samaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Sudadi dan Ibu Rina
yang sudah melayani firman Tuhan dan perjamuan kudus pada ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja, Minggu 2 Februari 2025. Selasa sampai Sabtu doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Jumat 7 Februari 2025 pertemuan orang tua anak PPA jam 5 sore. Sabtu 8 Februari ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 9 Februari 2025 ibadah raya pagi jam 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore. Ibadah blessing jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9 pagi. Persembahan dana rumah Tuhan yang masuk untuk bulan Januari 2025 sebesar Rp2.645.000. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 28 Januari Bapak Jan Sikson Andreas. 31 Januari Saudari Febe Putri. Ya, selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Daniel Sudadi akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya. Sebab Dia penebus kita. Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji Engkau. Kami boleh melayani Tuhan. Ini adalah satu kehormatan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Juga Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Engkau di sore hari ini. Kembalikan urapan-Mu atas mereka semua. Biar semakin bertambah-tambah mereka mengasihi Tuhan. Dan semakin diberikan semua kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Mereka sedang bawa pergumulan doa Tuhan di hadapan-Mu. Entah dengan sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam keuangan, keluarga, atau apapun dalam sekolah mereka, masa depan mereka. Tuhan, kami tahu sekarang Engkau turut campur tangan dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dan untuk membawa kami semakin layak untuk ditampilkan kepada orang banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami semua, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan Kau akan berkati di GBS Samaan ini.
berkati Ibu Linda, berkati Ibu Esther yang boleh mengembalakan di tempat ini. Tuhan taruh kekuatan-Mu atas mereka supaya mereka dimampukan bukan dengan kekuatannya tetapi dengan kekuatan Tuhan yang dicurahkan bagi mereka. Sekarang Tuhan, kami mau berkat-Mu untuk menyertai di dalam kami. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, berkat dan perlindungan datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita akan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan, berkat daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati engkau dalam kesehatanmu, diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu. Apa yang engkau akan buat sepanjang minggu ini, Tuhan akan campur tangan dan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kita yang diberkati, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.